Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera, Indonesia maju. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum morfologi tentang akar dan batang dan tentang modifikasi akar dan batang. Di sini saya yang bernama Gideon Manurung dengan dosen pengampu saya Ibu Salmiati, MPD, PhD. Program studi saya agroteknologi yang berketempatan di kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Secara umum, morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar atau struktur luar suatu organisme, termasuk tumbuhan. Morfologi akar dan batang mengacu pada studi tentang struktur fisik dan bentuk luar dari organ-organ tersebut, serta bagaimana mereka dapat dimodifikasi untuk memenuhi fungsi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari praktikum ini, yaitu untuk mengenal dan mengamati berbagai macam karakteristik struktur dan bagian-bagian dari akar dan batang pada tumbuhan, serta memahami perbedaan dan modifikasinya. Praktikum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan observasi dan deskripsi morfologi tumbuhan secara langsung. Baik, selanjutnya kita masuk alat yang kita gunakan itu. Yang pertama ada sarung tangan dan pisau untuk kita lakukan pengambilan pada akar serta batang pada lingkungan kampus, dan juga setelah itu kita akan lakukan gambar yang dimana kita akan menggunakan ada pensil, ada buku gambar, dan ada juga pewarna, dan juga ada juga penghapus. Itu kita akan gunakan untuk menggambar batang serta akar yang akan kita amati nanti. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Yang pertama itu kita lakukan pengambilan pada akar tumbuhan yang akan kita amati dan kita gambar, serta batang yang akan kita gambar juga. Di sini kita akan cabut dengan menggunakan tangan dan juga nanti batangnya menggunakan pisau. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil. Di sini ada saya gambar yaitu kelapa sawit atau akarnya itu, yang dimana kelapa sawit itu termasuk monokotil, yang dimana akar kelapa sawit memiliki sistem perakaran serabut yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Akar primer adalah akar utama yang tumbuh dari bonggol batang, sedangkan akar sekunder, tersier, dan kuaterner adalah cabang-cabang yang semakin kecil dan menyebar di lapisan tanah atas untuk menyerap nutrisi dan air. Baik, selanjutnya ada akar kangkung yang dimana itu termasuk dikotil. Akar kangkung adalah sistem perakaran tunggang dan serabut yang cabangnya menyebar ke segala arah, menembus tanah hingga kedalaman 60-100 cm dan melebar secara mendatar hingga 150 cm atau lebih. Keduanya berfungsi untuk memperkuat tumbuhan, menyerap air dan unsur hara. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada modifikasi akar. Di sini saya mengambil ubi. Akar yang fungsinya menyimpan cadangan makanan seperti pati dan air. Akar ini mengalami pembengkakan karena cadangan makanan yang terkumpul, dan ciri utamanya adalah tidak memiliki kuncup, daun, ruas, atau mata tunas. Baik, selanjutnya kita masuk kesimpulan, yang dimana morfologi akar dan batang mencakup ciri-ciri utama dan modifikasinya. Akar memiliki ciri tumbuh ke dalam tanah, tidak berbeku, dan berwarna tidak hijau, dengan dua sistem utama, yaitu akar tunggang atau memiliki akar utama dan akar serabut atau tidak memiliki akar utama. Batang berbentuk silindris, memiliki buku dan ruas, tumbuh ke atas serta berfungsi untuk menopang tumbuhan dan transportasi zat hara. Keduanya mengalami modifikasi untuk fungsi khusus seperti modifikasi akar atau akar penghisap, akar gantung, dan akar pelekat, dan modifikasi batang atau bisa dibilang rimpang, umbi, duri, geragi. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia Mangga.